Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Asma Zahidah, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta, akan mempresentasikan tentang proposal tesis. Judul proposal tesis yang sedang saya susun adalah pengaruh hygiene factor dan motivator factor terhadap kepuasan kerja dan implikasinya terhadap kinerja pegawai pada kelompok jabatan fungsional pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang dibuat penelitian ini yang pertama, adanya penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintahan yang bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua, momentum penting penyederhanaan birokrasi ini juga bersamaan dengan pembangunan sumber daya manusia SDM dalam menghadapi tantangan global yang ada. Yang ketiga, salah satu instansi pemerintahan yang menerapkan kebijakan penyederhanaan birokrasi adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan transformasi dengan mengalihkan jabatan administrasi eselon 5 menjadi jabatan fungsional pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama. Selanjutnya, adanya perubahan peraturan yang terjadi mempengaruhi kepuasan kerja pegawai dan berimplikasi pada kinerja pegawai dikarenakan adanya perbedaan tugas pokok dan fungsi pada tiap pekerjaannya. Apa saja sih perubahan yang terjadi? Yang pertama, pejabat fungsional PBC, ahli pertama, bisa melaksanakan tugas lintas subunsur karena dalam hal pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pejabat fungsional PBC ahli pertama sangat sedikit. Maka, atasan langsung dapat menugaskan pejabat tersebut untuk melaksanakan kegiatan pada subunsur sesuai ketentuan yang berlaku dengan penugasan dari atasan langsung. Yang kedua, pejabat fungsional PBC ahli pertama juga dapat mengerjakan kegiatan satu tingkat lintasnya atau disebut dengan limpah atas. Dengan begitu, terdapat pejabat fungsional PBC pada jenjang jabatan tertentu akan mendapatkan kekurangan secara analisis beban kerja. Yang ketiga, adanya pengumpulan angka kredit dijadikan sebagai indikator tercapai kinerja para pegawai dan adanya perbedaan tipe kantor yang menyebabkan tercapainya angka kredit itu berbeda-beda. Nah, di sini ada kegiatan PBC ahli pertama. Ini saya ambil contoh. Di satu bidang itu ada 48 kegiatan. Ini yang saya ambil contoh, ada di kantor pelayanan pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tipe kantor TMP di Cikarang. Dari 48 kegiatan ini, hanya ada 4 kegiatan yang ada di kantor tersebut. Makanya tadi sudah disebutkan bahwa ada yang perbedaan kegiatan di setiap kantor itu yang menyebabkan angka kredit tidak bisa tercapai dengan maksimal. Nah, menurut Frederick Herzberg tahun 1959, karyawan hanya akan termotivasi melakukan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin bila mereka telah puas pada pekerjaannya. Pegawai akan merasa puas dalam bekerja apabila aspek-aspek pekerjaan dan aspek-aspek dirinya menyokong dan sebaliknya. Jika aspek-aspek tersebut tidak menyokong, pegawai akan merasa tidak puas. Itu menurut Nasution dan Musnadi pada tahun 2018. Menurut Wijaya, pada tahun 2018 juga, kepuasan kerja yang baik dari perusahaan akan meningkatkan kinerja karyawan. Dengan begitu, dapat dinyatakan juga bahwa kepuasan kerja yang tinggi akan memberikan pengaruh yang baik pada kinerja karyawan. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama ada, apakah terdapat pengaruh faktor hygiene terhadap kepuasan kerja? Yang kedua, apakah terdapat faktor motivasi terhadap kepuasan kerja? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh faktor hygiene terhadap kinerja pegawai? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh faktor motivator terhadap kinerja pegawai? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh faktor hygiene terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh faktor motivator terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja? Selanjutnya, tujuan penelitian ini yang pertama,
untuk mengetahui pengaruh faktor hygiene terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh faktor motivator terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh faktor hygiene terhadap kinerja pegawai. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh faktor motivator terhadap kinerja pegawai. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh faktor hygiene terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Sedangkan yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh faktor motivator terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Manfaat penelitian yang sedang saya lakukan. Yang pertama, untuk manfaat akademis. Manfaat akademis sebagai salah satu tambahan hasil penelitian di ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Sedangkan manfaat praktisnya yaitu untuk tambahan informasi, masukan, dan juga rekomendasi untuk mengetahui kepuasan kerja dan kinerja pegawai, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Bab yang kedua, ini ada tinjauan pustaka. Pengertian kinerja pegawai. Pertama, menurut Nabawi tahun 2020, kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Sedangkan menurut Mangkunegara tahun 2006, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Faktor-faktor itu ada 6. Yang pertama, motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, kondisi pekerjaan itu sendiri, sistem kompensasi, dan desain pekerjaannya. Pengertian kepuasan kerja. Menurut Mangkunegara tahun 2017, kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan maupun dengan kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan melibatkan aspek-aspek seperti upah atau gaji yang diterima, kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan karyawan lainnya, penempatan kerja, jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan, dan mutu pengawasan. Teori kepuasan kerja pegawai. Menurut Sunarto tahun 2019, ada beberapa teori kepuasan kerja. Di antaranya adalah goal setting theory, yaitu kepuasan kerja pada dasarnya ditentukan oleh jarak antara apa yang diinginkan dan yang dimiliki seseorang dalam pekerjaan. Yang kedua, ada from expectation theory, yaitu kepuasan kerja merupakan selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Kepuasan atau ketidakpuasan kerja muncul karena individu memiliki kemampuan dan kebutuhan. Yang ketiga, equity theory, yaitu kepuasan kerja tidak hanya melibatkan dua pihak, yaitu individu pekerja dan pemberi kerja atau organisasi, tetapi juga adanya perbandingan sosial. Nah, yang terakhir ada two-factor theory. Two-factor theory ini adalah kepuasan kerja selalu dihubungkan dengan isi jenis pekerjaan dan ketidakpuasan kerja selalu disebabkan karena hubungan pekerjaan tersebut dengan aspek-aspek di sekitar yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, apa sih itu faktor teori ini? Teori dua faktor Herzberg atau sering disebut juga dengan teori hygiene motivator adalah teori motivasi yang dikemukakan oleh psikolog Amerika Serikat yang bernama Frederick Herzberg pada tahun 1959 mengenai variabel yang dianggap diinginkan untuk mencapai tujuan dan kondisi buruk yang harus dihindari. Nah, faktor hygiene yang rendah akan menimbulkan ketidakpuasan kerja. Begitu juga sebaliknya, faktor motivator yang tinggi akan menimbulkan kepuasan kerja. Faktor hygiene ini adalah faktor-faktor dari pekerjaan yang bila tersedia akan menghilangkan ketidakpuasan. Menurut Herzberg, dalam Gunawan dan Turangga tahun 2021, faktor tersebut meliputi 1. Kompensasi yang diterima, 2. Kebijakan dan administrasi organisasi, yang ketiga, hubungan interpersonal yang baik, yang keempat, kondisi tempat kerja yang aman dan nyaman, yang kelima, hubungan dengan atasan. Sedangkan untuk faktor motivator, yaitu adalah faktor-faktor yang akan membuat karyawan kita puas akan pekerjaannya. Faktor tersebut meliputi yang pertama, ada kinerja, yang kedua, pengakuan, yang ketiga, status, yang keempat, tanggung jawab, yang kelima, kesempatan untuk berkembang. Nah, dari dua faktor tersebut, Gunawan dan Turangga ini menyimpulkan bahwa jika faktor motivasi bekerja untuk meningkatkan kepuasan kerja, maka faktor hygiene untuk mengurangi ketidakpuasan kerja, sehingga
Jika seorang tidak memiliki faktor motivasi, maka tidak berarti ia mengalami ketidakpuasan kerja. Tetapi jika seseorang tidak memiliki faktor hygiene itu, maka sudah pasti ia akan mengalami penurunan kepuasan kerja atau dengan kata lain mengalami ketidakpuasan kerja. Kerangka penelitian dan hipotesis dari tesis ini sesuai dengan gambar ada 7 hipotesis. Yang pertama, ada faktor hygiene berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, faktor motivator berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Sedangkan hipotesis yang keempat, yaitu faktor hygiene berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hipotesis yang kelima, yaitu faktor motivator berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Sedangkan hipotesis yang keenam, faktor hygiene berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Dan yang terakhir, hipotesis yang ketujuh, yaitu faktor motivator berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Nah, yang ketiga, atau bab 3, yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kenapa? Karena data yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel ini dinyatakan dengan angka atau skala numerik. Populasi pada penelitian ini yaitu pegawai pada kelompok jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai ahli pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berjumlah 80 orang dari 2 tipe kantor yang berbeda. Sampel yang dibutuhkan kita hitung menggunakan rumus Slovin. Yang dihasilkan dari rumus tersebut yaitu ada 67 orang responden yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya ini ada 3. Yang pertama ada survei, kuesioner, tinjauan literatur. Apa itu survei? Survei dalam penelitian dilakukan secara umum dengan menyebarkan kuesioner atau melakukan wawancara. Sedangkan kalau kuesioner sendiri itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Sedangkan tinjauan literatur itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, serta mempelajari buku-buku, literatur, jurnal, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan itu ada 2. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas ini menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah item. Kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Di sebelah kanannya ada rumus uji validitas. Selanjutnya, metode analisisnya itu ada uji reliabilitas. Reliabilitas artinya konsisten atau stabil. Suatu alat ukur dikaitkan reliable apabila hasil alat ukur tersebut konsisten sehingga dapat dipercaya. Berikut ada rumus uji dari reliabilitas. Ada uji hipotesis. Dalam uji hipotesis ini digunakan metode pengujiannya, yaitu dengan uji statistik T. Uji statistik T ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen rumus uji T. Rumus uji T ini sebagai berikut ya, di situ ada rumusnya. Nah, selanjutnya menentukan modal keputusan dengan menggunakan statistik uji T ini dengan melihat asumsi sebagai berikut. Yang pertama, interval keyakinannya, derajat kebebasannya, sama dilihat hasil T-nya. Dilihat dari hasil T yang ada di layar ini, yaitu gambar di atas merupakan gambar daerah penerimaan dan penolakan hipotesis yang jika diuji akan memiliki 2 hasil hipotesis. Saya uji sebagai berikut. Yang pertama, jika T hitung lebih besar dari T table, maka hasilnya 5%, maka hipotesis 0 ditolak dan H diterima atau memiliki pengaruh. 2, jika T hitung lebih kecil dari T table, pada ini hasilnya 5%, maka hipotesis diterima dan H ditolak atau tidak memiliki pengaruh. Teknik analisis data, ini teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur equation model atau SEM yang berbasis partial least square atau PLS. PLS ini adalah model persamaan struktural yang berbasis komponen atau varian. Alasan penggunaan SEM dikarenakan permodelan penelitian melalui SEM memungkinkan seorang peneliti dapat menjawab
pertanyaan penelitian yang bersifat regresif maupun dimensional, yaitu pengukuran apa dimensi-dimensi dari sebuah konsep. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.